Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang hadir di sini maupun secara daring, kami ucapkan selamat datang dalam acara pembinaan aparatur sipil negara taat hukum. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Faisal Ali Hasim, SE, MSI, CA, CSEP. Assalamualaikum Pak Dirjen. Sugeng Rawu kembali di Jawa Timur. Kami juga ingin menyapa yang kami hormati, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenak RI, Bapak Kastolan SPD MSI CGCAE. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Suruji Bahtiar MPDI. Selamat pagi Pak Kakanwil. Yang kami hormati Bapak Kabak TU, para Kepala Bidang dan Pembimas Kanwil Kemenak Jawa Timur. Yang kami hormati para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati para pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati pejabat pengawas Kemenak Kabupaten Kota. Yang kami hormati para pengawas madrasah. Yang kami hormati para kepala madrasah dan kepala KUA. Yang kami hormati para penyuluh agama dan para pegawai Kanwil Kemenak Jawa Timur, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir di sini
maupun secara daring. Yang kami hormati Ibu Dharma Wanita Persatuan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, kita dapat melaksanakan pembinaan ASN dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya tak lengkap jika kita membuka acara ini tanpa pantun. Mohon dengan kompak Bapak Ibu menjawab dengan kata cakep. Naik bis ke Surabaya, turun Terminal Bungur. Tak disangka ketemu artis terkenal. Kami ASN Kemenak Jawa Timur siap ikuti pembinaan Bapak Inspektur Jenderal. Mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Amanullah. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin doa kami pimpin dengan cara agama Islam. Bagi saudara kami yang selain beragama Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu, kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, kan hanya dengan pertolongan-Mu semata. Pada hari ini kami dapat melaksanakan pembinaan penguatan aparatur sipil negara taat hukum di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Semoga acara ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang maha kasih tak pilih kasih. Lewat pembinaan penguatan aparatur sipil negara ini, karuniakanlah kepada kami pengertian dan pemahaman, serta dapat dan mampu mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Dan pembinaan pada hari ini sebagai sarana media penyemangat dan wasilah bagi kami untuk menginternalisasi nilai-nilai zona integritas menuju WBK dan WBBM yang menjadi tujuan kami. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, anugerahkan kepada kami insan-insan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kekuatan lahir dan batin sehingga mampu berperan terampil, berdedikasi tinggi, berkarya dengan penuh amanah dalam melaksanakan misi profetis Kementerian Agama yang bermartabat melayani umat. Ya Allah, ya Aziz, Tuhan yang maha perkasa, satu padukanlah langkah perjuangan kami dalam memberdayakan segenap potensi terwujudnya transformasi SDM taat hukum dalam mewujudkan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang profesionalitas dan berintegritas. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang maha memberi petunjuk, bimbinglah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, tuntunlah hati kami dengan cahaya inayah-Mu, agar kami dapat menempuh jalan yang benar dan menghindari perbuatan yang mungkar.
sehingga kami senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur meraih WBK dan WBBM. Ya Allah, ya Ghafur, dengan sifat ampunan-Mu, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kesalahan ibu bapak kami, dosa kesalahan pemimpin kami. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Amanullah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Ahmad Sruji Bahtiar, MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, beliaunya Bapak Dr. Haji Faisal. Yang saya hormati Ses Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah teman-teman tidak asing dengan beliaunya. Selain orang Jawa Timur, insya Allah beliau sudah sering berproses bersama dengan kita semuanya. Bapak Kastolan. Yang saya hormati Ibu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur, baik yang hadir langsung maupun secara daring. Yang saya hormati Kabak TU dan teman-teman Kepala Bidang dan Pembimas, serta teman-teman Ketua Tim dan ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, para Kepala KUA, Kepala Madrasah, penyuluh, pengawas, dan ASN Kanwil Kementerian Agama se-Jawa Timur, hadirin hadirat yang tidak sempat saya sebut satu persatu, masuk sudah disebutan hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mentakdirkan kita semua hadir di tempat yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekali ini bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang lupa belum saya sebut ini, Pak. Duta besar dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura ini, Pak Malhum, lupa Pak. Karena beda mestinya tidak lupa ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tentunya sangat bangga dan berterima kasih Bapak Irjen berkenan hadir di tengah-tengah kita pada saat kita membutuhkan kehadiran beliau yang insya Allah semua warga atau keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
ingin merubah lebih baik dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan zona integritas. Tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita ada 19 piloting kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian ada 23 piloting madrasah. Mudah-mudahan piloting ini harus betul-betul bisa terwujud seperti terwujudnya Mandua Kota Malang. Jawa Timur alhamdulillah sudah pecah telur, yang mulai dulu kita berikhtiar bersama bagaimana bisa WBK, dan alhamdulillah tahun ini Mandua Kota Malang sudah pecah telur. Mudah-mudahan yang 19 dan 23 madrasah ini, dan saya yakin insya Allah dengan semangat yang luar biasa yang diikhtiarkan bersama oleh teman-teman semuanya. Kalau saya pantau di kabupaten kota ini, teman-teman kepala kantor sangat luar biasa. Ada yang tidak piloting tetapi bersemangat. Bisa jadi yang piloting itu nanti dikalahkan yang tidak piloting, Pak, kalau tidak bersungguh-sungguh. Dan bentuk komitmen kami untuk membangun zona integritas dari pendekatan budgetingnya, insya Allah kita sudah support untuk 19 kabupaten kota yang tahun ini jadi piloting, sudah kita support. Anggaran ya tidak besar sebenarnya, ini adalah sebuah semangat dan motivasi bahwa kita ini bersungguh-sungguh ingin bersama-sama membangun zona integritas. Kita support 25 jutaan Pak Irjen. Mudah-mudahan nanti ada support dari inspektorat juga ini. Tapi ini adalah untuk pemantik saja, pemicu ya, dan pemacu semangat kita untuk membangun zona integritas. Saya pikir pendanaan itu bukan halangan bagi kita untuk membangun zona integritas, tetapi yang terpenting adalah semangat dan ruhul jihad untuk membangun zona integritas. Insya Allah kita akan menemukan jalan-jalan yang benar itu nanti, bukan jalan-jalan menemukan jalan tapi tidak benar. Insya Allah akan menemukan jalan-jalan, dan saya aku yakin min haitsu la yahtasib itu pasti ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kedatangan beliau kita harapkan menjadi semangat ya dan motivasi bagi kita semuanya, bahwa menjadi orang baik itu tergantung kepada kita. Menjadi orang yang bisa memberikan manfaat itu juga tergantung kepada kita semuanya, bukan tergantung kepada orang lain. Tetapi dengan semangat yang akan diberikan kepada kita, insya Allah kita ini akan menjadi orang baik dan orang yang akan memberikan manfaat kepada siapapun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kami tidak perlu panjang lebar, kami pasrahkan sepenuhnya waktu seluas-luasnya kepada Pak Irjen untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kita semuanya, semangat dan motivasi. Yang paling akhir kami juga mohon untuk terus dipantau. Tahun ini Jawa Timur ada 48 SBSN. Program ini tentunya akan menjadi perhatian semua orang. Penyedia jasa tentunya akan berlomba-lomba untuk dipercaya untuk menjadi pembenang. Nah tentunya kita ingin betul-betul pemilihan penyedia ini adalah benar, tidak boleh ada ya permainan-permainan, tidak boleh ada kesepakatan yang tidak benar. Nah ini tentunya juga perlu masukan dari beliaunya. Di sisi yang lain bahwa PPK ini memegang peran yang sangat penting. Maka integritas dari teman-teman PPK ini sangat dibutuhkan untuk menghasilkan penyedia-penyedia yang qualified. Kemarin kita mendapatkan materi karena ada penyedia yang modelnya
model taksi, kemudian dapat, kemudian dijual. Ini tentunya teman-teman PPK harus betul-betul mencermati agar kita tidak salah memilih penyedia. Kalau yang salah memilih penyedia tentunya ini nanti yang pada akhirnya KPA juga harus ikut bertanggung jawab ini. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman PPK, silahkan lakukan tugasnya dengan baik, tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk dari Kanwil, tidak ada pesanan-pesanan penyedia, semuanya silahkan seleksi dengan sebaik-baiknya, dan teman-teman PPK tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena saya yakin nanti mesti ada membawa nama-nama orang penting, bisa jadi juga membawa nama Kanwil. Silahkan ikuti prosedur, ikuti mekanisme, penuhi persyaratan dan pilih yang terbaik. Saya berharap kepada teman-teman PPK, mari kita jaga bersama amanah ini yang 48 agar Jawa Timur tidak ada masalah seperti tahun ini. Alhamdulillah tidak ada masalah dari semua aspek, tidak ada, secara umum tidak ada masalah. Mudah-mudahan tahun 2025 ini juga tidak ada masalah, dan itu tentunya salah satu pintunya adalah dari teman-teman PPK agar tidak salah memilih penyedia. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kakanwil. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama pengarahan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Faisal Ali Hasim SE MSI CA CSEP, kami persilahkan. Biasanya kalau nggak buka pantun kayak orang belum makan pagi gitu. Di Surabaya makan semanggi, semanggi dicocol sambal terasi. Mari kawal arahan menteri, menjadikan Kementerian Agama bersih dan melayani. Biasanya ini harus kita mulai dengan pantun, karena ini bagian pantun ini tentu bagian dari budaya kita. Dan ini kebetulan saya waktu PKN 1, ini Pak Castro ya, ada quote saya itu pokoknya kita dipaksa harus pantun gitu. Jadi nyambung apa enggak nyambung pokoknya harus pantun terus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Ahmad Suruji Bakhtiar, yang saya terus terang Pak, ini beliau ini sudah saya pantau sejak sebelum jadi Kakanwil Pak. Ya. Jadi dulu waktu Kanwil kosong Pak, saya itu mikir Pak, keliling ini kan paling kandidatnya kalau nggak dari Kanmenak kan dari kabit-kabit Pak. Saya minta ke Pak Ses gitu, Pak ini profil, karena kan beliau yang orang kenal Jawa Timur kan Pak. Ini orangnya gimana sih? Saya kan nggak kenal Pak satupun Pak. Yang ada hanya paling kalau data-data di Dumas atau apa gitu. Karena buat saya Jawa Timur ini salah satu pertaruhan saya Pak. Pertaruhan membuat contoh integritas yang sebenarnya itu seperti apa Pak. Makanya saya sangat berkepentingan mencari sosok yang paling, ya mungkin bukan sempurna Pak, tapi mendekati kesempurnaan lah gitu. Jadi alhamdulillah pada saat itu ya Pak Menteri juga punya mata telinganya sendiri gitu ya, pada saat itu Pak Gus Yakut. Dan
Dan saya memberikan pertimbangan catatan dari sisi Irjen gitu ketika itu. Karena memang saya semangat ingin Jawa Timur ini harus betul-betul istiqomah Pak. Apa yang diucapkan, apa yang dirasakan, dipikirkan itu harus sama dijalankan gitu. Terima kasih Pak Kanwil ini. Saya ini beberapa kali bolak-balik ketemu Pak kapan ke Surabaya kapan. Jadi alhamdulillah saya bilang sama Pak Kanwil, insya Allah nanti pada saat ada waktu pasti ya kapan Allah menggerakkan saya ke sini pasti akan saya. Alhamdulillah ini di Jumat Barokah ini saya bisa hadir untuk kedua kalinya di tempat yang mulia ini Pak. Dan mungkin ini tidak banyak Pak Kanwil yang sudah saya datangin kedua kali Pak. Seingat saya yang Kanwil yang 2 kali saya datang untuk pembinaan itu baru Jawa Timur ini Pak. Ya. Jadi kalau di tempat lain saya itu seingat saya ini Pak Ses yang tahulah perjalanan dinas saya. Saya ingat saya Pak Kanwil yang baru saya datang itu hanya 7 atau 8 Pak. Belum banyak saya bisa berkunjung ke melakukan pembinaan ke Kanwil-Kanwil. Yang saya hormati saya banggakan Pak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Pak Kastola. Nah ini juga jangan-jangan Pak Irjen dengan SES itu bisa dalam satu acara Pak. Ya ini orang Jawa Timur ini betul-betul barokah hari ini. Pak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan YAIN Madura Pak Mahdum. Alhamdulillah Pak sudah jauh-jauh dari sana 4 jam Pak ya ke sini Pak ya. Oh ya kemarin waktu Pak Rektor Madura ke tempat saya berapa jam saya tanya ke ya 2 jam aja katanya. Saya bilang insya Allah Pak saya bilang insya Allah akan saya kunjung juga ke Madura. Ya saya kepingin semua sebenarnya kepingin datang semua. Cuma kan kadang-kadang Pak saya sendiri bisa lihat Pak. Kita di pusat tuh cari waktu Pak. Ini kan bisanya cuma hari akhir pekan Pak kalau mau berkunjung ini Pak. Jadi Senin Selasa itu udah habis waktu untuk berbagai agenda-agenda di pusat. Kemudian yang saya hormati Pak Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, para Kabid di lingkungan Kanwil Jawa Timur, para pembimas di Kanwil Jawa Timur, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang hadir baik secara langsung di sini maupun secara daring, kepala madrasah, kepala KUA, pengawas madrasah, baik yang hadir di ruangan ini maupun hadir melalui online. Nah ini yang saya harus hormati juga Pak. Ketua, kalau nggak dihormati ini bisa nggak pulang kita Pak. Ketua Dharma Wanita Persatuan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Ibu Cut Haslina. Nah kalau nama Cut kan sudah tahu dari mana Bu ya. Nah ini istri saya Pak. Yang saya hormati juga Ibu Ketua DWP Kanwil Kemenang Jawa Timur dan seluruh pengurus DWP Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah dengan izin dan rahmatnya saya kembali bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan saya senang tadi melihat kantor Kanwil Jawa Timur sudah banyak berubah. Dan memang seperti itulah harusnya kita ya. Jadi kita harus terus-menerus melakukan berbagai perubahan-perubahan. Jadi tampilan-tampilan itu juga penting Pak untuk membangkitkan semangat ya. Tampilan, makanya istri itu kan disuruh cantik itu kan gitu juga Bu. Wah kan supaya menarik setiap hari dilihat gitu. Wah. Jadi kalau sesuatu itu coba bayangin bapak-bapak kalau istri nggak pernah make up, nggak pernah ini, bapak mungkin bosan juga kali ya Pak ya. Ya ini. Tapi karena saya berani ngomong ini karena istri saya selalu make up dan cantik di rumah Pak. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga nanti di yaumil akhir kita akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW.
Bapak Ibu sekalian semua yang saya banggakan, ini pada kesempatan ini tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan beberapa yang mungkin juga sudah sering Bapak dengar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Yang pertama, ini yang pesan berkali-kali disampaikan oleh Bapak Menteri Agama itu terkait dengan masalah mengurangi jarak antara ajaran agama dengan pemeluknya. Jadi Pak Menteri menyebutkan salah satu ukuran keberhasilan Kementerian Agama itu adalah kedekatan pemeluk agama dengan ajarannya tanpa fanatisme yang berlebihan ataupun kekerasan atas nama agama. Artinya apa? Ini yang Pak Menteri berkali-kali sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ukuran kinerja Kementerian Agama itu adalah ketika umatnya itu sudah menghayati dan melaksanakan perilaku hidupnya sesuai dengan ajaran agama. Gitu. Jadi ukuran keberhasilan kita itu. Jadi apabila ini belum terjadi di dalam masyarakat kita, maka ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Artinya yang sering disebutkan kegiatan yang kita lakukan itu kegiatan yang tidak berdampak terhadap peningkatan nilai-nilai kesolehan di dalam masyarakat. Itu yang makanya saya berkali-kali saya sampaikan di dalam ini tim perencanaan mana? Ada tim perencanaan hadir nih. Mana tim? Itu tim perencanaan. Jadi salah satu misalnya di dalam perencanaan kita itu adalah kita tujuan Kementerian Agama, visi kita itu kan pertama adalah indeks yang kita ini kan indeks kesalehan umat, Pak. Indeks kesalehan umat tentu kemudian harus kita cascade ke dalam kegiatan apa yang harus kita lakukan. Jadi yang namanya kegiatan bantuan-bantuan yang kita lakukan selama ini baik ke pesantren, ke masjid, pengajian, macam-macam, itu dalam rangka kita menuju bagaimana mewujudkan masyarakat yang soleh. Ya. Yang ini yang tentu menjadi fokus kita pertama. Ya, jadi bahasa Pak Menteri itu kalau umat manusia ini sudah dekat dengan agama, karena itulah yang menjadi tujuan Kementerian Agama itu dibentuk. Ya. Yang kedua, Pak Menteri bicara masalah keberkahan dan integritas. Kemarin Pak Kanwil juga dengar lagi kan, Pak Menteri sampaikan pentingnya kita mencari yang berkah. Nah, ya. Jadi beliau menyampaikan, Pak Menteri menyampaikan untuk mencari rezeki yang halal dan penuh berkah dengan menghindari godaan untuk memperoleh kekayaan yang tidak halal dan berpotensi merusak nama baik pribadi dan lembaga. Pak Menteri kemarin menyebutkan, kemarin termasuk dalam menyampaikan bahwa apabila buat apa hidup ini kita banyak uang tapi tidak berkah, lebih baik sedikit tapi berkah. Itu yang nah akibatnya saya memperhatikan Pak ya, kenapa kadang-kadang kita bicara berkah ini kan kita bisa lihat dalam kehidupan kita Pak. Ya. Misalnya bapak-bapak kadang-kala punya anak yang suka bikin kesel, ya kan? Punya istri yang mungkin suka bikin kesel gitu, yang ibu-ibu punya suami yang suka bikin kesel. Nah itu mungkin jangan-jangan itu karena ada sesuatu yang tidak berkah yang ada di dalam kita. Nah itulah makanya bagaimana mensyukuri. Nah ini kan bahasa-bahasa yang sudah sering kita dengar Pak. Jadi kalau saya perhatiin Pak ya, kita di Kementerian Agama ini bukan kita tidak tahu Pak. Kita itu semua sudah tahu Pak. Konsep ini Pak, hari ini hari Jumat, nanti khatib Jumat pasti salah satu temanya bagaimana kita hidup ikhlas. Ya, hidup tidak pamrih. Ya, suka menolong orang lain. Artinya apa Pak? Kalau nilai-nilai ini kemudian kita wujudkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari Pak, kita tidak pernah akan mendengar namanya misalnya ada bantuan kemarin yang dipotong. Ya, kalau mau naik kepala madrasah harus bayar, kalau mau mutasi harus bayar gitu.
Nggak ada begitu, Pak. Nah, tetapi karena kita masih belum menjadikan nilai-nilai ikhlas. Jadi ini Pak ya, ini saya ingatin Pak, orang Kementerian Agama itu orang yang berpotensi banyak munafiknya Pak. Kalau kita banyak mengucapkan tapi tidak melaksanakan Pak. Gitu Pak. Ya, itu bahaya sekali Pak. Jadi orang yang tidak tahu berbuat salah itu mungkin masih ada pemakluman, tapi orang yang sudah tahu masih berbuat salah itu dosanya mungkin 2 kali gitu Pak. Jadi saya berharap ini kan saya mau tanya Pak, ada kepala KUA, ada nggak kepala KUA yang tidak bisa ceramah Pak, ceramah agama Pak? Kalau saya nggak bisa ceramah wajar lah Pak, mungkin saya karena bukan sarjana nggak biasa ceramah agama. Tapi kepala KUA bisa nggak? Ada nggak Pak kepala KUA yang nggak bisa ceramah Pak? Hah? Ada? Hah? Ada, kalau ada tunjuk tangan, saya mau tahu. Gitu Pak. Nggak ada rasanya Pak. Jadi artinya apa Pak? Dia tahu Pak semua nilai-nilai agama Pak. Tapi kenapa kemudian ada kepala KUA, ya mohon maaf Pak, di Jawa Timur ini kan beberapa kali Pak ada masalah Pak. Ya, baik masalah perempuan maupun masalah uang. Gitu. Ya. Jadi saya kira ya karena ini Jawa Timur kan ini terutama daerah yang dingin-dingin gitu loh Pak ya. Gitu ya. Ini apalagi kalau istrinya jauh-jauh. Ini makanya saya bawa istri Pak biar didengar sendiri. Ya. Jadi ini Pak Kabid ini ada istrinya masih jauh Pak. Hah? Yang jauh mana Pak Kabid yang jauh? Hah? Jangan enggak, ini Pak Kanwil perlu dipantau itu Pak. Kalau misalnya ada Pak Kabidnya enggak pulang-pulang, itu perlu ada intelijen. Sabtu Minggu itu kemana gitu. Ya. Yang berikutnya yang disampaikan Pak Menteri itu adalah bersih-bersih Pak. Ya, pembersihan di internal kementerian. Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk membersihkan praktek-praktek yang tidak etis di Kementerian Agama. Ya, harus bebas dari praktek KKN dan penyalahgunaan jabatan dengan dukungan Presiden dan keterlibatan pihak berwenang seperti KPK dan Kejaksaan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan Pak Menteri ini bersih-bersih bukan berarti kita selama ini tidak melakukan upaya, sudah. Tapi kalau masih ada juga yang main-main, beliau tidak akan toleran lagi gitu. Ya. Jadi ya beliau mengatakan jangan berikan yang bukan haknya menteri diberikan ke saya, bahasakan beliau gitu Pak. Ya, beliau juga bilang sapu harus bersih. Kalau sapunya sudah kotor, gimana membersihkan yang lain? Nah ini artinya apa Pak? Kalau kita bicara bersih-bersih Pak, harus mulai dari kepala dulu Pak. Bagaimana mau kepala bersih? Bagaimana mau badan bersih? Kalau kepala sendiri masih kotor Pak. Nah saya senang Pak Kakanwil ini yang saya sudah pantau dari lama. Saya senang beliau punya komitmen untuk hal itu Pak. Makanya ketika beliau minta saya untuk hadir, saya akan hadir Pak. Saya bilang saya akan memberi dukungan penuh kepada Pak Kanwil untuk menegakkan semua integritas di Jawa Timur ini Pak. Ya, saya sudah juga mau dibilang muak. Praktek pungutan ya nggak banyak Pak, tapi masih ada. Saya bilang nggak banyak Pak, tapi masih ada. Ya masih ada. Ya mudah-mudahan tahun ini betul-betul seleksi petugas haji juga mudah-mudahan kali ini bersih Pak. Ya tahun lalu kemudian juga mahram, penggabungan mahram. Tahun ini mudah-mudahan saya minta bersih. Ini Pak Kakan Menang hadir semua kan? Ini kalau tahun ini Pak Kakan Menang, ingatin Pak Kepala Seksi Haji, kalau saya temukan tahun ini ada penggabungan mahram yang tidak sebenarnya, dan itu dengan sepengetahuan teman-teman di staf Kan Menang, saya pecat Pak. Saya pecat Pak. Jadi saya minta tahun ini tidak terjadi lagi. Jadi
penggabungan mahram, orang mau naik cepat, ya. Lalu carikan yang tua, yang tidak ada pendamping, usulkan mahram. Saya tahu Pak, ya, tapi kemarin sudahlah, ya. Tapi kalau tahun ini terjadi Pak Kanwil harus perintahkan, ingatin Pak Kanmenak, ya. Kalau Pak Kanmenak lalai, Bapak dulu yang harus beresin Pak Kanmenaknya Pak. Saya akan backup Bapak, jangan takut, ya. Jadi ini mumpung Pak Menteri ini sekarang lagi tegas Pak, jadi kita ingin semua betul-betul kita harus mulai sesuatu yang baik. Jadi setidak-tidaknya lebih baiklah dari kemarin. Nah ini saya kira yang dimaksudkan Pak Menteri bersih-bersih. Jadi bersih-bersih dari praktek-praktek yang selama ini tidak ya. Nah ini sebenarnya ada hubungan dengan harapan masyarakat Pak ke kita ke Menteri Agama Pak. Jadi berdasarkan survei penilaian integritas oleh KPK, lanjut ya. Jadi pertama itu harapan masyarakat ke kita itu Pak ya. Sampai hari ini kita dianggap Kementerian Agama ini adalah kementerian yang belum bersih Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara Kementerian Agama Pak, ini Irjen Kementerian Agama, Pak Irjen kok masih ada begini ya Pak, kok ada masih begini ya. Jadi saya kadang-kadang malu Pak. Ini tanya sama Pak Ses Pak, jadi saya kadang-kadang suka curhatnya ke Pak Ses Pak, karena ruang saya kan dekat sama beliau ya. Kalau yang inspektur kan ruangnya gedung sebelah Pak. Jadi saya bilang ke saya itu kadang-kadang misalnya haji Pak ya, menurut saya sudah sangat bagus Pak. Saya bilang enggak sempurna banget dah. Tapi Pak setidak-tidaknya dalam 2 kali saya ikuti haji, mengawal haji, tahun kemarin itu jauh lebih baik Pak. Tapi saya juga tidak tutup mata bahwa masih ada problem di kita, termasuk yang dalam negeri yang tadi yang saya bilang mahram. Tapi kalau di sisi lain coba Pak, misalnya pemberangkatan jamaah haji, kemarin praktis kita hampir nggak ada problem Pak. Asrama haji bagus, semua kita kawal ketat. Kemarin open seat juga kita kawal ketat sehingga tidak ada yang banyak kosong Pak. Ya, dan saya kira ini nggak mudah Pak mewujudkan itu. Tapi masyarakat masih menilai Kementerian Agama kita ini belum bersih dari KKN. Semuanya harus pakai amplop. Ya, semuanya harus ada lampiran. Nah, ini yang tentu mari Pak, bersama-sama ini kita wujudkan, mumpung kita ini sudah punya pemimpin baru ya. Yang punya semangat baru, tentu kita harus mewujudkan apa yang menjadi harapan beliau Pak. Dan saya kira ini harus dimulai dari Pak Kanwil. Kalau Pak Kanwilnya sudah bersih, tadi saya bilang sama Pak Kanwil, ada 2 hal yang menyebabkan Pak Kanwil nggak bisa tegas Pak. Yang pertama, Pak Kanwil, anak buah itu punya kartu truf Pak Kanwil. Ya, apabila anak buah punya kartu truf Pak Kanwil akan terus disandra Pak, sehingga beliau nggak tegas. Yang kedua, anak buah ini punya backing Pak. Nah kalau menurut saya kalau yang punya backing ini kita tinggal kuat-kuatan aja Pak. Gitu Pak. Jadi bagi saya makanya saya tidak pernah ini Pak. Makanya di Irjen tuh coba aja Pak Ses, tanya Pak Ses ini. Saya tidak pernah Pak. Biasa aja. Tapi apapun yang saya lakukan transparan Pak. Gak ada konflik interest itu Pak. Jadi betul-betul karena kita transparansi kita bangun Pak. Jadi saya minta, nah kalau demikian Pak Kanwil harus seperti itu, Pak Kanmenak juga harus seperti itu Pak. Coba bayangin Pak ya, kalau Pak Kanwil sudah seperti itu, saya yakin Pak Kabid gak ada yang berani Pak. Ya, karena kalau berani copot gitu kan Pak. Pak Kanmenak juga begitu, berani KUA, kepala madrasah. KUA dan kepala madrasah kan gampang kita copot Pak. Jadi gampang Pak, jadi sebenarnya menegakkan kebaikan itu tidak susah Pak. Asal punya niat untuk kita mulai. Ya, jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua, kemudahan akses dalam memberikan pelayanan Pak. Ya, misalnya begini Pak ya, misal ada mutasi jamaah ya.
Jangan kita persulit gitu ya. Ini kan mau musim jamaah itu, apa? Musim haji ini. Ini yang banyak keluhan masalah mutasi jamaah kita persulit. Ya, penggabungan mahram dipersulit. Ya kalau memang haknya Pak dan memenuhi syarat dipermudah Pak. Kalau bisa dikerjakan sehari jangan dibuat 2 hari gitu. Sehingga orang senang Pak, mudah. Jangan menganggap memberikan kemudahan orang itu karena berharap Pak. Itu yang saya minta berkali-kali, itu harus sudah mulai kita tanggalkan Pak. Ya. Itulah kembali lagi Pak, apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sudah tahu semua. Cuma problem di kita itu pimpinan itu hampir tidak pernah memonitor anak buahnya Pak. Jadi itu problem kita Pak. Di Kemenang ini orang sudah pinter-pinter semua Pak. Apa yang diomongin semua udah tahu Pak. Yang enggak dijalankan Pak. Maka tugas kita pimpinan tuh untuk ini. Kalau enggak sanggup ya mundurkan diri jadi pimpinan Pak. Ya, kan sudah sudah disampaikan berkali-kali. Kita pemimpin itu Pak, amanah Allah itu nanti di yaumil akhir akan ditanya Pak. Bagaimana dengan amanah yang dulu diberikan kepada kamu? Seperti apa pertanggungjawabannya Pak? Nah, makanya saya minta ini saya masih di Jawa Timur ini masih ada nih praktek-praktek terutama yang terkait kepegawaian Pak. Nah, ini saya berharap tidak terjadi lagi Pak. Ya. Ketika transparansi layanan publik, nah makanya bagus PTSP tadi saya sudah lihat, nanti didorong terus transparan Pak. Jadi semua nanti layanan Pak, itu orang nggak perlu datang ke belakang Pak. Ya semua di depan. Itu di Irjen juga Pak, saya sudah bangun juga Pak. Kalau Irjen sekarang orang mau ke Irjen Pak, itu di depan orang dilayani dengan baik di depan. Jadi nggak perlu. Makanya ruangannya harus dibikin nyaman Pak, supaya orang seneng gitu. Ya. Yang keempat objektivitas dalam pengelolaan SDM Pak. Jadi ya saya senang tadi Pak Kanwil punya keinginan untuk mengembangkan Puspenkom, Pusat Penilaian Kompetensi. Nah ke depan ini salah satu cita-cita kita Pak, kita ini akan bangun manajemen talenta Pak, talent pool. Jadi setiap kali mau adakan menang, gak ada kasak kusuk Pak. Cari ke sana, mau jadi kabit, kasak kusuk. Saya selama ini 2 tahun di Kemenak ini ngelihat betul Pak, Jawa Timur ini paling kenceng Pak kasak kusuknya Pak. Kenceng sekali Pak. Kenceng banget Pak. Jadi yang bermain bukan hanya di birokrasi Pak, di luar birokrasi pun luar biasa Pak. Ya. Kasak kusuknya itu. Jadi ya untunglah alhamdulillah Gus Yakut selama ini selalu mempertimbangkan saran dari Irjen ya, masukan-masukan Irjen itu luar biasa. Yakut ini dia menggunakan informasi Irjen itu untuk mengambil keputusan. Dan saya kira sekarang Pak Menteri juga, yang sekarang Pak Nasar juga seperti itu Pak. Ini beliau sudah minta ke saya ini. Artinya apa Pak? Ketika Menteri sudah menggunakan informasi Irjen sebagai pengambilan keputusan, nah disitulah fungsinya Irjen sudah berjalan Pak. Jadi sebagai mata telinganya Menteri sudah berjalan Pak. Nah saya kira di sini walaupun belum ada aturannya, bisa aja kemudian kita Jawa Timur itu mempelopori manajemen talenta Pak, talent pool. Kami di Irjen sudah bentuk Pak, ini Pak Ses ini karena ini Pak. Di Irjen tuh talent poolnya sudah jalan Pak. Kita auditor tuh sudah kita kelompokkan yang di kotak 9 siapa. Kotak 9 itu artinya dia full Pak, kinerja bagus, potensinya juga bagus Pak. Ya. Nah itu jadi kalau ada hasil asesmen, nah jadi ke depan kalau kita mau nyarok kepala madrasah Pak, lihat aja yang kalau guru kepala madrasah dari guru Muhammadiyah Pak ya diambil. Hah? Muda Muhammadiyah ya. Jadi taruh aja di situ Pak, yang misalnya guru di kelompok-kelompokan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Jadi kalau mau ngangkat kepala madrasah, tinggal ambil yang nama-nama di kotak 9 Pak.
gitu. Nggak perlu kasak kusuk lagi Pak, gitu. Dan saya kira Jawa Timur bisa dilakukan, karena selama ini juga salah satu problem Jawa Timur, sering pengaduan ke kita itu terkait dengan pengangkatan kepala madrasah. Ya. Jadi banyak yang merasa diri masih bisa jadi kepala madrasah. Merasa Pak, jadi merasa itu apa? Merasa saya masih bisa jadi kepala madrasah, tapi sebenarnya kinerjanya jelek, nggak ngukur diri gitu loh. Nah karena nggak ngukur diri, karena nggak ada yang ngukur selama ini. Nah nanti kalau ada manajemen talenta, sudah ada ukuran, tinggal Pak Kanwil bilang, kamu itu di kota 20, kota 1 doh. Sebenarnya kalau 1 itu dipecat itu Pak, nggak bisa dipakai lagi. Lah orang di kota 1 itu potensi kagak ada, kinerjanya juga jelek. Orang yang serendah-rendah yang nggak dibutuhkan ya begitu Pak, yang masuk di kelompok 1 itu. Yaitu kalau tingkat takwa itu yang paling rendah apa Pak itu? Nah, itu paling rendah itu. Jadi, nah saya kira, nah itu harus kita bangun Pak. Saya akan backup, akan bantu Pak Kanwil ini. Tadi kita udah ngobrol dengan Pak Ses. Nanti Bapak bisa belajar ke Irjen Pak. Ya, karena di Irjen kita udah terapkan Pak. Jadi di Irjen tuh Pak, awalnya saya memperbaiki bisnis proses Irjen Pak. Jadi Irjen itu selama ini juga bisnis proses itu nggak fokus Pak. Jadi pengawasannya kayak orang nembak peluru itu kemana-mana nggak jelas Pak. Yang sering saya bilang, pokoknya saya pernah tanya ke tim ketika mau masuk, saya ingat dulu Man Malang, mereka mau masuk ke Man Malang gitu. Jadi ada tradisi di Irjen Pak, man yang bagus-bagus tuh sering-sering banget didatangin Pak. Jadi man yang gede-gede yang uang komitenya banyak itu Pak, paling sering tuh Irjen datang Pak. Rupanya kalau ke situ Pak, amplopnya ada terus Pak gitu. Makanya suka didatangin gitu loh Pak. Jadi pernah saya tanya, kenapa man ini dipilih untuk diaudit gitu? Ini Pak udah 3 tahun ini nggak pernah diperiksa. Loh tapi kalau memang nggak perlu diperiksa ngapain saya tanya? Oh keenaan Pak nggak diperiksa. Jadi bahasanya seperti itu Pak. Nah ini yang saya rubah Pak. Kita periksa orang sakit. Yang sehat ya mungkin cukup 5 tahun sekali. Itu pun cukup check up aja. Tapi kalau yang sakit bila perlu setahun 2 kali kita datang. Jadi kan menang yang bermasalah, madrasah yang bermasalah, KUA bermasalah, bila perlu seminggu sekali kita datang. Kita tanya ini udah minum obat belum? Nah, udah sembuh belum? Datang lagi, minum obat udah belum? Sembuh belum? Gitu Pak. Nah saya juga seperti itu harusnya Pak. Jadi makanya, nah ini makanya problem kita Pak. Ini di Kementerian Agama ini sudah saya lihat problem kita itu yang pertama masalah pengadaan barang jasa, ya. Jadi yang mudah-mudahan kemarin Pak Kanwil sudah ikut. Ini tolong ini yang apa? Ini yang Asrod nih diikutin ngomong saya. Jadi problem pengadaan barang jasa Pak. Ya, pengadaan barang jasa itu ya tadi yang disampaikan Pak Kanwil, masih ada misalnya karena kedekatan milih dia gitu kan, karena memang apa nah ini yang perlu saya waspadi, terutama yang karena kita kan akan banyak menggunakan katalog Pak. Ini walaupun tahun ini kita belum ada keputusan kita, tapi lagi ingin dorong tetap SBSN 2025 juga katalog Pak. Jadi ini lagi saya kemarin dengan Pak Wamen saya sudah sampaikan. Karena tahun 2024 kita menggunakan e-katalog Pak ya untuk tender fisik, itu cepat banget Pak prosesnya Pak. Dan alhamdulillah tahun ini Jawa Timur nggak ada terlambat kan Pak. Tahun lalu itu saya ingat Pak, 2022 Pak, KUA Pak yang hanya 1 miliar, ada yang lewat tahun Pak. Allahu Rabbi saya bilang. Rupanya dia kerjanya ada berapa tempat tuh. Kayaknya semua dirambah semua Pak yang ada itu Pak. Kayak orang lapar gitu loh Pak. Di sini makan, terus lihat nasi makan lagi di sana, semua dirambah Pak. Tapi akhirnya nggak mau makan Pak. Jadi saya lagi mikir kemarin sama Pak Wamen, kita akan dorong juga supaya apa yang bagus selama ini kita akan pertahankan Pak. Ya.
Nah, kemudian layanan kepegawaian kita. Jadi problem kita itu masalah mutasi, kenaikan pangkat, ya. Nah, terutama kenaikan pangkat guru, Pak. Ini makanya saya ingat dulu waktu ke mana ya, Kemenak Surabaya ya Pak ya, kalau nggak salah ya, waktu Harlah NU dulu itu, saya lihat tumpukan dokumen begitu banyak di ruang kasih penmat ya. Itu tumpukan, saya lihat apa itu Pak? Oh ini Pak berkas kenaikan pangkat guru. Rupanya guru itu biasanya selama ini baru ngurus pak kalau mau naik pangkat Pak. Makanya banyak. Nah itu yang lalu kemudian saya bilang sama Pak Jen ketika itu masih Direktur GTK. Coba sekarang itu harus didorong supaya membuat pak itu berkala. Dan sejak saat itu juga harus didorong supaya ada kenaikan pangkat otomatis. Jadi database di kepegawaian harus ada. Orang harus memonitor. Nah, terkait layanan kepegawaian nih, tim kepegawaian juga kalau mau studi banding, mau lihat, itu datanglah ke Bantul. Ada namanya Isman namanya Pak ya, Pak Ses ya. Ya di kepegawaian dia ya Pak ya. Dia ini gini Pak, saya sangat surprise sama dia itu. Dia itu selalu pelototin orang-orang yang harusnya naik pangkat, tapi dia belum ngapain Pak, didatangin Pak. Itu si Isman itu. Jadi saya kira makanya kemarin Pak kita kasih penghargaan Pak ya ke dia itu. Jadi saya kira, nah kalau banyak Isman seperti ini di tempat lain juga saya kira luar biasa gitu. Nah layanan publik kita juga semakin harus baik Pak. Orang ngurus apapun Pak ya yang terkait kita itu harus, misalnya contoh Pak, ikrar wakaf ya. Kalau ikrar wakaf itu selama ini berapa hari selesai Pak? Kalau SOP? Hah? Jadi kan harusnya cepat Pak. Nah ada orang Pak dulu ngurus ikrar wakaf aja Pak, mau catat ikrar wakaf itu bisa berbulan-bulan Pak. Ini yang saya kira ini harus menjadi bagian. Yang berikutnya tata kelola lembaga pendidikan, ya, terutama pungutan dana komite. Nah ini betul-betul harus transparan Pak. Ini kita itu paling sering diminta oleh aparat penegak hukum, apakah polisi atau kejaksaan, itu untuk melakukan investigasi terkait dengan dana BOS, dana komite Pak, atau PPDB. Nah saya berharap ini Pak Kabid Penmat ini betul-betul dijaga Pak, ya. Saya ingin, sebenarnya juga banyak pengelolaan kita yang cukup bagus ya, seperti di Mandua Malang kan bagus Pak ya, kita lihat bagus gitu. Jadi sebenarnya praktek-praktek yang bagus juga sudah ada gitu ya. Yang berikutnya adalah integritas dan komunikasi kepemimpinan. Jadi kita pemimpin itu betul-betul harus menjadi contoh. Nah ini beberapa hasil pengawasan investigasi yang selama ini menjadi menjadi permasalahan problem di kita Pak. Ya misalnya pengadaan barang jasa ya, itu ada anggaran pada satuan kerja tapi penyedia ditetapkan oleh pusat. Revisi anggaran diarahkan untuk mengakomodir penyedia tertentu sehingga barang yang diadakan tidak sesuai kebutuhan penerima. Pengarahan spek barang mobiler, peralatan mesin kepada penyedia tertentu. Kemudian terdapat penyedia-penyedia yang mendapatkan jumlah paket pekerjaan yang signifikan ya. Kemudian inefisiensi penggunaan dana PHLN, kemudian pengaturan kepemilikan peralatan dan syarat kompetensi untuk memenangkan penyedia tertentu. Nah, makanya kita ingin perbaikannya melalui katalog ya. Yang berikutnya juga kasus ini asusila amoral ya. Yang ini terutama kasus perlindungan dan hubungan perselingkuhan antara sesama pegawai atau antara orang ketiga. Kemudian pelecehan seksual kepada pegawai lain dan hubungan sesama jenis. Nah ini sampai hari ini masih terjadi Pak. Saya nggak tahu tren yang paling sering itu guru. Biar kelihatan. Apa ini? Jadi trennya itu banyak Pak, ya.
Jadi saya berharap ini juga ada langkah-langkah pencegahan, Pak. Pencegahannya seperti apa, Pak? Jangan sering-sering diberikan penugasan berlawanan jenis dalam satu kurun waktu yang sering, Pak. Gitu. Misalnya diklat, yang diklat tuh berdua terus gitu. Saya itu sama istri, ini saya paling takut sama istri, Pak. Ini saya ngomong karena di depan, nggak bohong saya. Itu istri saya selalu melarang pergi dengan perempuan, Pak. Jadi pegawai perempuan, istri saya melarang, Pak. Jadi saya setiap kali perjalanan dinas nggak pernah bawa pegawai perempuan, Pak. Kalaupun ada biasanya rame-rame gitu, tapi tidak berdua, gitu. Karena istri saya melarang supaya tidak timbul fitnah. Nah ini mungkin juga bisa kita terapkan, Pak, di kita, ya. Tapi bukan saya melarang ya nggak boleh. Tapi kalau memang nggak ada pilihan lain ya itu kan karena kebutuhan ya. Jadi saya kira itu bisa dilakukan, Pak. Ya. Yang kedua, ini saya melihat, Pak, di KUA yang tingkat jaspro-nya tinggi, itu juga potensi terjadi perselingkuhan di situ, Pak. Jadi kemarin ada beberapa yang saya lihat di Jawa Timur itu, saya hubungkan dengan jaspro ternyata tinggi, Pak. Oh, ini ada hubungannya, jangan-jangan banyak uang lebih, gitu. Sehingga ya saya berharap inilah tidak terjadi lagi di Jawa Timur, ya. Nah, termasuk isu kekerasan seksual lain, ya, termasuk juga mungkin yang sering juga kita dengar isu pelecehan seksual di pesantren, Pak. Ini harus menjadi fokus kita bersama. Berikutnya masalah pungutan liar, Pak. Jadi pungutan liar, nah ini saya betul-betul saya berharap di Jawa Timur ini terutama pengurusan pernikahan, Pak. Pak Kakan Menak saya minta itu selalu mengecek, Pak. Mengecek apakah layanan yang diberikan oleh anak buah kita di KUA itu sudah sesuai prosedur atau ada pungutan-pungutan enggak gitu, Pak. Saya terus terang, Pak, sangat senang melihat apa yang dilakukan oleh Pak Kepala Kanmenak Kulon Progo, Pak. Nah, jadi ke Kulon Progo itu saya datang ke suatu tempat di Pak Kanmenak Kulon Progo. Jadi beliau saya tanya, Pak Kanmenak, Bapak itu gimana Bapak mengendalikan, memastikan anak buah Bapak di lapangan terutama yang di KUA itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, Pak. Dia nggak jawab, Pak. Dia langsung tunjukkan HP beliau ke saya. Ini Pak Irjen, saya secara random, saya hubungi Catin, jadi calon yang menikah itu, Pak, ada nomor HP, Pak. Saya tanya, gimana layanan kami? Apakah ada pungutan berlebih? Itu, Pak. Jadi, karena di random, kan KUA tidak tahu mana yang akan dihubungi, Pak. Akhirnya nggak ada yang berani, Pak. Sederhana kan, Pak? Nah, saya mau tanya, ada gak kepala Kanmenak di Jawa Timur yang seperti itu? Coba tunjuk tangan. Coba. Tunjuk tangan, mana? Betapa, Pak? Sederhana, Pak. Sederhana, Pak. Kembali lagi masalah kemauan, Pak. Kenapa Pak Kanmenak Kulon Progo mau, Pak? Karena punya niat mau betul-betul, Pak. Jadi di kita itu bukan tidak ada contoh, Pak. Sudah ada praktek, Pak. Jadi makanya saya bilang, Pak, di Kemenak kita ini, Pak, semua contoh-contoh baik itu ada, Pak. Cuma sekarang bagaimana kita menularkan virus-virus kebaikan ini kepada yang lain, Pak. Ya. Karena mungkin Kanmenak ini merasa nggak perlu, Pak. Ngapain kan tugas-tugas KUA, Pak. Ya karena tidak ada sense untuk memastikan, Pak. Ya, merasa bahwa udahlah nggak usah ini. Apalagi mungkin ada setoran-setoran, Pak.
ya. Ada Jaspro mungkin dibagi sebagian atau ada lebih sebagian ke Kan Menang. Nah ini yang saya kira makanya kalau kita ingin baik kita bisa lakukan asal yang penting ada kemauan, ya. Permintaan uang kepada sejumlah penerima ini kemarin ya saya tidak perlu sebutkan ini, tapi Pak Menteri berkali-kali saya sampaikan, Pak Irjen tolong, itu masih banyak penerima bantuan itu yang dipungut uangnya, ya, dipungut uangnya. Jadi uang bantuan itu tidak diterima utuh, Pak. Ini pada kesempatan ini saya ingin himbau, Pak, ya, berhenti, Pak, itu, Pak. Nah ke depan itu, Pak, kalau kemarin itu yang begitu-gitu, kalau kita tuh paling hanya kita bebaskan 12 tahun. Saya akan ke depan akan saya pertimbangkan untuk kita berhentikan saja dari ASN, Pak. Kalau cara-cara memberhentikan 12 bulan sebagai staf tidak mempan, ke depan bukan tidak mungkin saya akan udah pecat saja, Pak. Ya. Jadi saya kira ini harus sesuatu ini juga harus kita ini, apalagi bantuan, Pak. Bantuannya pesantren, ya. Kan itu lembaga pendidikan, Pak. Gitu ya. Ada inkubasi bisnis. Kemudian kita arahkan beli barang tertentu gitu kan nggak bagus tuh praktek-praktek seperti itu. Saya kira Pak, ini Bapak Ibu sekalian yang mendengar pidato saya, kalau melihat ada praktek-praktek yang seperti itu, laporkan ke saya, Pak. Ya, laporkan di Instagram saya, bisa lapor. Nanti akan saya tindak lanjuti, Pak. Ya. Yang berikutnya di kepegawaian. Ya. Ini kemarin yang masih kita temukan ini di P3K, Pak. Saya berharap di Jawa Timur tidak ada praktek itu, tapi di kanwil lain kita nemu, Pak. Jadi ada P3K, dia sebenarnya baru kerja 2 tahun, tapi dibikin seolah-olah sudah 5 tahun, Pak. Dipalsukan semua SK-nya, Pak. Nah ini apa? Nah kalau Pak Kanwil tahu praktek itu, tapi tidak ngambil tindakan, atau Pak Kan Menang juga tahu tapi tidak dilakukan, saya enggak ikut bersekongkol, Pak. Jadi saya kira ini harus ini. Yang berikut kan yang ingin saya tekankan, Pak, ini karena sudah musim haji, jangan ada ASN kita Kemenang ini yang terlibat di dalam visa ziarah, Pak. Nah ini tiap tahun kita jamaah haji ziarah itu luar biasa, Pak. Dan biasanya saya lihat kenapa jamaah visa ziarah itu jalan, karena yang menawarkan itu orang Kemenang, Pak. Karena orang Kemenang dia percaya, Pak, ini bisa memberangkatkan, Pak. Apalagi ada success story, Pak, yang sebelum berhasil. Ya, jadi kemarin ketika di Arab Saudi dikejar-kejar, ya, ini tahun ini ada berapa ya sehingga Pak Ses ya kita proses orang Kemenang, Pak. Jadi yang ya kalau memang mau bisnis haji ya keluar aja dari ASN Kemenang, Pak. Udah full aja jadi travel umroh atau travel haji, Pak. Nggak usah bendera badan setengah Kemenang sebagai travel umroh, Pak. Gitu. Jadi saya kira ini harus ini. Yang berikutnya lanjut. Nah ini tentu kita ke depan terus juga bantuan-bantuan pemerintah itu kita harapkan semakin efektif, ya. Selama ini kita masih nemu, tapi ini di pusat, Pak, ya. Kadang-kala ada kegiatan pokoknya itu bantuan 300 juta, tapi untuk biaya bukan bantuan itu lebih dari 300 juta, Pak. Jadi ini yang tentu nggak imbang, itu yang kemarin berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden, tidak efisien dan efektif, Pak. Jadi ke depan ini juga menjadi salah satu fokus kita. Nah ini semuanya, Pak, kita ingin dorong praktek perbaikan ini dengan digitalisasi yang semakin bagus, Pak. Di kita ini kan online pura-pura, Pak, kadang-kadang. Digital, tapi digital pura-pura, Pak. Jadi tidak semua bisnis proses itu utuh di dalam digital. Ada yang bagian awalnya aja digital, tapi ketika proses seleksinya non digital. Nah nanti pengumuman baru digital lagi gitu, Pak. Jadi ini yang saya bilang digital pura-pura.
ya. Jadi ke depan saya kira kita harus perbaiki ini, ya. Nah, kita tapi alhamdulillah Pak, di proyek infrastruktur kita terutama SBSN, saya mencatat awal saya jadi Irjen Pak, ini 16 September 2022. Ya, saya minta ke Pak Ses ketika itu, Pak Ses kebetulan masih Inspektur Wilayah 4 Pak, jadi sekaligus dari PRT Ses pada itu. Saya tanya, karena beliau yang menangani di Kesekjenan, berapa selama ini proyek-proyek SBSN yang selalu mengalami keterlambatan Pak? Jadi data pada saat itu sekitar 40, 45. Jadi ya selalu ada proyek-proyek SBSN yang keterlambatan. Nah kemudian pada akhir 2022 kita turunkan tim Irjen. Pada saat itu kita identifikasi juga akan mengalami problem yang sama. Jadi kita identifikasi ada sekitar 65. Kita turunkan tim Irjen Pak. Nah kita turunkan tim Irjen ke titik-titik yang proyek yang mulai keterlambatan. Dan alhamdulillah dengan upaya yang sedikit ya setengah mengancam lah kira-kira bahasanya Pak. Jadi kita ngancam kontraktornya kalau kamu nggak bisa beresin, kita blacklist Pak. Alhamdulillah Pak, itu bisa nekan 22 ya seingat saya ketika itu Pak. 22 yang tidak selesai, 22 atau 24 Pak, lupa saya. Jadi yang ini ada turun Pak. Itu dengan effort yang kita lakukan 2 bulan. Lalu berkaca dari kondisi itu, yang kita lakukan berikutnya adalah kita melihat proses lelangnya lambat Pak. Nah ini yang kita percepat, sehingga kemudian dengan percepatan lelang itu, alhamdulillah 2023 itu banyak terjadi kemajuan Pak. Proyek SBSN yang mengalami keterlambatan itu hanya ada sekitar 10 pada saat itu Pak. Nah alhamdulillah di 2024, ini dengan jumlah proyek SBSN yang tadinya di 2023 hanya 403 paket, tahun ini ada 537 paket, tapi alhamdulillah sudah 514 paket selesai dan 23 masih dalam ongoing ya. Kita harapkan dalam sisa waktu beberapa hari ke depan itu akan selesai semuanya ya. Nah ini hukuman disiplin yang selama ini sudah kita keluarkan Pak, lanjut. Jadi kita itu apa Pak ya, memberikan hukuman itu sudah cukup banyak Pak. Ini Pak Ses Pak, ini Pak Ses ini kan anggota DPK Pak, Dewan Pertimbangan Kepegawaian Pak. Beliau ini hampir tiap minggu ikut rapat sidang DPK Pak, capek Pak. Sekali DPK berapa orang Pak? 19 Pak, tiap minggu Pak. Jadi sebenarnya energi kita habis Pak. Bayangin Pak, kalau pejabat kita tiap hari tugasnya cuma sidang-sidang hukuman disiplin, kapan kerjanya Pak nggak yang lain Pak? Ya, makanya ini saya sangat berharap mohon dukungan dari Pak Kakanwil dan Pak Kakan Menak. Gimana ini bantu Irjen juga Pak, jangan hanya Bapak minta bantu ke Irjen Pak, saya Irjen juga sekarang minta bantu ke Bapak Pak. Gimana caranya supaya sekarang nggak ada lagi banyak hukuman Pak? Mau nggak Pak? Siap nggak? Ya maka kalau siap kita harus sama-sama Pak. Saya itu bukan senang loh Pak, jadi saya setiap kali tanda tangan laporan itu saya sedih Pak. Ya sedih Pak, sedih tanda tangan. Harus menghukum, harus memberhentikan, harus membebas tugaskan, itu nggak mudah Pak. Hatinya menjerit Pak. Jadi saya ketika tanda tangan laporan dan kadang-kala Pak, kan ada yang foto-foto kadang-kadang yang membayangkan wajah orang itu, ini anaknya gimana gitu, nggak mudah Pak. Ya, kadang-kala ya sebagai manusia kan kita juga ingin semua anak-anak kita kan baik Pak ya. Bapak Ibu sekalian kepingin ada nggak anak yang nggak ada yang baik? Hah? Senang kan? Sama juga seperti saya Pak. Kebanggaan saya adalah ketika ada AS kemenang itu semua patuh dengan aturan yang ada Pak. Itulah kebanggaan seorang Inspektur Jenderal Pak. Jadi kebanggaan Inspektur Jenderal itu bukan ketika banyaknya menghukum orang Pak. Kebanggaan seorang Inspektur Jenderal
adalah ketika dia bisa mendorong semua ASN Kemenang ini patuh dan taat kepada aturan, Pak. Itulah kebanggaan seorang Inspektur Jenderal, Pak. Jadi bukan banyaknya menghukum, Pak. Jadi itu, Pak, makanya kita harus sama-sama, Pak. Sama juga seperti anak, Pak. Kita semua anak kita baik semua. Tapi kan ada kalanya juga kita harus sentil anak kita kan supaya dia patuh sebenarnya. Nah, itu yang saya berharap, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, ini kenapa, Pak? Ini kemarin saya minta staf untuk rekap berapa Dumas yang masuk ke Jawa Timur, Pak. Ya. Rata-rata ini ada Dumas yang masuk itu 153 aduan, Pak. Ya. Cukup banyak, Pak. Ini tadi saya bilang Jawa Timur ini saing-saingan sama Sumatera Utara, sama sepertinya itu Pak Ases ya. Ini Pak Ases sih yang tahu ini karena datanya di Pak Ases semua nih. Jadi Pak Kanwil itu harus deket sama Pak Ases, sama Pak Ases saya ini Pak. Ya, ini dapur Irjen ada di semua di beliau Pak. Nah, jadi cukup banyak Pak. Dan yang paling banyak yang dikeluhkan itu terkait dengan pungli Pak, ada 38 kasus. Lalu masalah kepegawaian 33 kasus. Lalu penyalahgunaan kewenangan ada 23 kasus. Lalu pelayanan masyarakat 24 kasus, umum ada 17. Ya itu Pak. Nah kalau ditunjukkan potret seperti itu, Bapak bangga nggak Jawa Timur seperti itu? Hah? Saya mau tanya, mana yang bangga dengan angka-angka itu? Hah? Jadi nanti kalau Pak Kanwil undang saya akan lihat ini turun enggak. Kalau tidak turun, tidak ada manfaat saya ke sini, Pak. Saya habis waktu, habis uang negara, capek, tapi tidak ada pengaruh, Pak. Buat apa? Gitu, Pak. Jadi saya akan lihat, Pak. Setahun ke depan ini turun nggak angkanya ini, Pak? Ya, maafin lah, Pak. Pak. Jadi saya berharap ini semua harus punya tujuan yang sama, Pak. Ya, nggak boleh nggak sama juga di Irjen gitu. Coba tanya Pak Ses. Ya, kalau udah begini ya nggak mau silakan keluar barisan gitu, Pak. Makanya saya senang Pak, saya punya Pak Ses yang luar biasa nih, Pak. Ya. Beliau itu bisa menerjemahkan semua apa yang saya inginkan, Pak. Jadi beruntunglah orang Jawa Timur punya Pak Ses Irjen yang luar biasa ini, Pak. Ya, jadi komitmen itu harus penting, Pak. Gak boleh bengkok-bengkok, Pak. Ya. Yang kedua, ya tentu harus bangun komunikasi. Kalau boleh aja nggak seneng sama Pak Kanwil, nggak suka dengan kebijakan beliau, tapi ngomongin. Tapi kalau beliau sudah menjelaskan, pilihannya di luar ikut atau keluar dari barisan, ya jangan nggak mau keluar barisan tapi kayak nyamuk Pak, ngeng terus gitu loh Pak, nyamuk. Ya saya bilang nggak ada di sini Pak, ya tentu kita harus libatkan. Nah Pak Kanwil juga harus libatin Pak, jangan kelompok-kelompok. Ini kan kadang-kadang kita penyakitnya di kantor ada kelompok apa? Kelompok merah, kelompok putih, kelompok kuning. Ini kelompok merah ini, nggak kuning beda nanti kuning. Nggak boleh semua menjadi anggota kita Pak, nggak ada yang kita beda-bedain. Yang ketiga, yang keempat standar operasi prosedur harus clear, jelas. Ya, semuanya harus normanya harus seragam sama semuanya. Yang berikutnya ya ini Pak Kanwil, pengelola risiko Pak. Bapak itu Pak, semua fungsi-fungsi di kementerian di Kanwil ini harus Bapak petakan risikonya Pak. Nah tadi makanya saya bilang nanti Bapak bentuk tim. Nah ini tadi udah saya minta ke Pak Kanwil, karena saya ingin contoh di Jawa Timur. Nanti saya minta Pak Kanwil bentuk tim kepatuhan internal Pak di sini. Jadi menjadi irjennya bagi Pak Kanwil nanti. Jadi irjen nanti cukup ke tim kepatuhan ini aja. Jadi kami nanti irjen akan backup tim kepatuhan internal. Ya nanti saya minta Pak Kanwil pilih orang betul-betul integritas Pak. Ya, orang integritas itu perlu dicoba dikasih apa gitu, masih mau nggak gitu Pak.
Kalau nggak mau memang orang yang betul integritas. Jadi apabila orang betul integritas, dan kalau orang berintegritas itu jangan lihat-lihat bendera Pak. Nah ini juga penyakit kita Pak. Ada bendera warna inilah, bendera warna itulah gitu. Ya tolong Pak, jangan nggak ada bendera-bendera gitu. Kita sama semua, ASN Kemenak. Selama dia masih bersumpah sebagai pegawai Kemenak sama semuanya Pak. Nggak ada beda-beda bendera Pak. Bendera satu semuanya, merah putih. Ya. Jadi yang berikutnya tentu leadership yang baik dan ya, saya senang Pak Kanwil itu kaya sekali gagasannya Pak. Ya makanya apa yang beliau sampaikan karena di Irjen sudah saya terapkan, saya backup beliau, saya dukung beliau Pak. Ya tadi mana ini makanya saya kira begini Pak. Tadi saya juga sampaikan ke Pak Kanwil, kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan kebaikan, jangan pikir oh nanti gimana, nanti bagaimana Pak. Ya, saya dulu pernah Pak punya atasan di BPKP. Saya dulu waktu di BPKP punya atasan Pak. Jadi beliau suatu ketika diminta pedangan sama kepala BPKP. Jadi beliau pada saat itu seorang deputi Pak. Diminta pandangannya oleh kepala BPKP. Jadi ada satu orang deputi yang bikin selalu kesal kepala BPKP ketika itu Pak. Jadi beliau tanya, Pak, namanya si A lah ya. Kalau si A itu biasa bapak apain, kira-kira enaknya kita apain nih, orang bandel terus ini, bikin recokin kita itu. Oh kalau saya kepala BPKP sudah saya pecat itu orang itu Pak. Oh tapi nanti kalau kita pecat inilah nanti begini. Oh, urusan nanti ku pikirin Pak. Nggak mau ku borong semua sekarang Pak. Jadi kalau semua masalah mau dipikirin sekarang semua Pak, kita nggak akan jalan-jalan Pak. Laksanakan sesuatu yang baik, laksanakan dulu Pak. Nah nanti baru evaluasi, review kembali. Ada yang perlu diperbaiki, perbaiki gitu Pak. Jadi semangat mau perubahan harus seperti itu Pak. Ya. Nah yang berikutnya yang ingin saya ingatkan ini ada saya ingin sampaikan apa yang arahan dari Bapak Menteri Agama ke Irjen Pak. Ini pada saat beliau baru dilantik sebagai Menteri Agama, hari ketiga kami menghadap Pak Menteri. Pak Menteri itu minta Irjen itu ingin betul-betul ada perubahan nyata Pak di Kementerian Agama ini Pak. Ya, bahasa beliau itu saya mau pokoknya dalam 100 hari ke depan harus ada perubahan nyata yang terjadi Pak. Bila perlu kalau ada ditindak saja gitu Pak. Ya langkah strategis berikutnya adalah menjaga integritas Pak. Yang saya kali sampaikan bahwa apabila integritas dan moral ini sudah kita tanamkan, insya Allah ini juga akan bisa. Nah tentu pengawasan itu harus mencakup semua jajaran Pak. Dan mulai hari ini saya berharap pengawasan itu bukan hanya pengawasan yang situasional, tapi pengawasan yang kita lakukan mulai dari pimpinan, ke bawahan dan lain sebagainya. Jadi saya berharap, ini Pak kan menang yang hadir siapa aja ini coba? Oh yang sekitar ini Pak ya, sekitar Surabaya ya. Tapi di Zoom hadir semua ya. Jadi saya berharap Pak Kan Menang yang hadir di ruangan ini maupun yang di Zoom, tolong Pak, Bapak mulai sekarang itu harus sering sidak Pak. Ya, saya akan sering senang itu Pak. Kemarin berapa kali Pak, saya mengapresiasi Kak Kanwil yang sering sidak ke KUA dan ke madrasah Pak. Saya terus terang Pak ya, saya berapa kali sidak Pak. Ini cerita. Saya kan sering sekali tidak mau di Pak, karena kepingin tahu real Pak. Gak pernah saya beritahu Pak. Jadi kadang-kadang pernah di satu tempat, Pak, saya datang, kira-kira jam 2 ya ketika itu Pak. Oh jam setengah 3 atau jam 3 lah. Tapi belum pulang kantor Pak. Ya. Saya datang ke satu KUA itu karena saya sebenarnya mau menuju ke suatu tempat. Cuma karena saya lihat di Google ada KUA, saya bilang singgah di sini Pak. Jadi saya sering sekali begitu Pak. Pergi ke suatu tempat, saya lihat di Google ada KUA, saya singgah Pak. Jadi pada saat itu saya singgah Pak. Ini kantor udah mau tutup Pak. Jadi ada satu orang sudah siap-siap mau pulang, duduk di depan, kakinya di atas meja, gitu kan. Gitu. Saya datang Pak, saya bilang sama staf Kanwil yang dampingi, kamu belakang dulu gitu, saya bilang biar saya sendiri yang masuk. Saya bilang, Pak,
mau tanya tata cara kalau orang menikah gimana caranya di sini. Ah besok-besok aja bawa balik Pak, ini kantor udah mau tutup Pak. Oh gitu Pak, kan saya cuma tanya, ya ada Pak, orangnya udah gak ada Pak, pulang aja, besok aja Pak, balik-balik gitu Pak. Oh ya, nggak ada juga yang bisa, nggak ada Pak, besok aja bawa balik, kita udah mau pulang ini Pak. Itu Pak, nyata Pak, cuma pada saat itu saya lupa, saya suruh videoin, karena staf saya kan jauh gitu. Ini kadang-kadang saya perlu juga videoin yang begini ya, biar tahu Pak. Ada kejadian lagi Pak, ini siang Pak, jam 2. Saya ke KUA juga Pak. Saya lihat di depan kok tutup pintunya Pak. Karena tutup saya masuk dari belakang. Saya lihat ini kok tutup itu. Saya ketok-ketok ruang kerjanya Pak Kepala KUA. Ketok-ketok. Buka pintu. Lagi tidur Pak. Gelar tikar di ruangnya tidur Pak. Saya tanya yang lain, ini kan daftar banyak ini kan, pegawai ada 13 orang itu. Ya ini kemana Pak? Kebetulan banyak ibu-ibu pegawainya. Dan saya suruh pulang aja Pak, biar urus anak di rumah daripada di sini nggak ada kerjaan Pak. Nah, jadi dia kan nggak tahu saya inspektur jenderal kan. Gitu, jadi hal-hal seperti itu saya melihat ini harus menjadi contoh Pak. Jadi makanya saya bilang, saya kok nemu kadang-kadang hal begitu Pak. Jadi padahal Bapak yang dekat, kalau Bapak punya sense seperti itu, saya kira jadi bisa lebih bagus Pak. Nah caranya apa? Nggak usah dikasih tahu kalau berkunjung Pak. Biar tahu realnya seperti apa di lapangan. Saya juga pernah ke Kanmenak Pak. Di satu tempat. Saya nggak ngasih tahu. Saya ke ruang PTSP. Ruang PTSP yang lagi ngobrol, asik aja. Saya tanya mbak mau urus ini, udah Pak, ini gak ada orang Pak, gitu Pak. Orang lagi sibuk semua gitu Pak. Jadi sikap-sikap seperti ini Pak pernah saya nemu Pak. Bukan, ini saya cerita ini bukan ngarang-ngarang Pak. Saya temukan Pak. Cuma saya bilang staff, jangan ikutin dulu biar kalau rame dikira kan pasti ini pejabat kan Pak. Gitu Pak. Apalagi ya pokoknya kita Pak. Jadi hal-hal seperti ini kita ini. Nah yang berikutnya Pak. Ini yang saya minta langkahnya berikutnya. Ini Pak Kanwil, Pak Kanmenak. Itu yang namanya kecurangan Pak ya. Itu ada 3 faktor penyebabnya. Ya. Karena yang pertama karena peluang Pak. Jadi ada orang nggak punya niat mau melakukan kecurangan. Misalnya gitu Pak. Ada orang nggak punya niat mau melakukan pelecehan. Ya pelecehan seksual atau apalah, pelecehan lah saya juga kekerasan, pelecehan. Tapi karena di ruangan hanya ada berdua gitu, ya, yang satu perempuan ini lagi ngeng-ngeng sama suaminya, yang laki ini sama istrinya lagi bermasalah juga gitu. Jadi karena lagi berdua gitu, tadi nggak punya niat, kesempatan ada, terjadilah penyimpangan. Jadi seperti itu Pak. Jadi peluang itu harus kita tutup Pak. Jadi ya itu yang saya bilang tadi Pak. Ini pernah kasus perselingkuhan yang saya bilang tadi itu bahasanya terjadi lah kan. Karena sering diklat bersama Pak. Nah peluangnya itu harus kita tutup Pak. Ya. Yang berikutnya karena pressure, tekanan. Ini misalnya kan ibu-ibu kepingin punya sesuatu gitu. Ya misalnya punya tas atau barang-barang bermerek gitu ya. Nggak punya yang mahal, minta sama suami. Karena suami kepala kantor. Wah ini kan banyak anak buah. Soalnya dia karena gaji suaminya gede Pak. Jadi minta sesuatu. Mau tiap hari karena ngelihat tetangganya hidupnya mewah.
Dia kepingin juga seperti itu. Nah, suaminya yang tadinya nggak punya niat mau korupsi, tapi karena ditekan sama istri terus kan, daripada pulang muka anu terus gitu, akhirnya terpikirlah untuk ini Pak. Nah ini yang kemarin yang dibilang Pak Menteri itu, istri Kakanwil nggak boleh melebihi Kakanwil gitu Pak. Kan Pak, ini Pak Menteri loh yang ngomong kemarin Pak, bukan saya yang ngomong. Kan Pak Menteri ngomong begitu kan, ini ada ibu-ibu Dharma Wanita lebih Kakanwil daripada Kakanwil gitu, semua ngatur gitu, ya. Makanya kemarin Pak Menteri pada saat ini kan ikut Zoom kemarin Bu ya, semuanya DWP, kan disampaikan bahwa ya jangan ngurusin tugas suami, urusan kami, ya. Saya itu enggak pernah cerita urusan kantor ini sama istri, coba tanya, nggak pernah tanya pun nggak saya jawab Pak. Ini depannya saya ngomong, nggak pernah jawab. Makanya kalau ada istri-istri Kanwil yang telepon, kan ada Kanwil yang bermasalah kan Pak, istrinya dekatin istri saya gitu. Saya bilang, ya nggak lupa Pak Ses yang tahu kasusnya, lempar ke Pak Ses. Saya nggak tahu, nggak ingat, banyak kan, memang kadang-kadang nggak ingat saya Pak karena banyak, ya. Dan saya nggak simpan juga di HP Pak, jadi nggak pernah tahu Pak kasus-kasus itu, lupa gitu. Jadi tekanan itu juga menyebabkan orang menyimpang Pak. Nah yang berikutnya merasionalkan, ini kan kecil, nggak apa-apa, orangnya juga begitu gitu kan. Akhirnya juga penyimpangan itu terjadi. Maka saya harap yang sebelah kanan itu nanti saya nggak mungkin saya bacakan lagi ini karena waktu yang terbatas. Saya minta Pak Kanwil bisa melakukan ini Pak, ya, digitalisasi, validitas data segala macam itu harus betul. Nah validitas data itu penting Pak, karena ini problem kita hari ini adalah data yang nggak akurat Pak, ya, data siswa yang nggak benar, data pesantren kadang-kadang nggak tepat. Nah itu saya kira yang sebelah kanan ini saya minta Pak Kanwil ini dengan teman-teman di Ortala nanti bagaimana menerjemahkan supaya di mitigasi risiko yang tadi yang sebelah tengah ini nggak terjadi Pak di kita, ya. Nah ini yang makanya yang kita Irjen itu berikutnya. Itu kami menyadari Pak, ini Irjen tidak mungkin melakukan langkahnya sendiri Pak. Makanya kami gandeng juga DWP, ya. Kami kerjasama dengan DWP, kita bikin program Kusemai Pak. Program Kusemai dengan kerjasama KPK. Saya kira nanti Pak Ses 2025 kan ini banyak istri Kakanwil yang baru, istri rektor yang baru gitu. Nanti dibuat lagi satu kelas lagi Pak untuk yang ini, biar tahu ibu-ibu yang gaji suaminya berapa Pak. Nah, karena banyak juga istrinya kaget, loh ternyata istri suaminya gaji kecil, loh uangnya kemarin kok banyak banget buat pulang ke rumah gitu. Jadi baru tahu gitu kalau gaji suaminya kecil Pak. Nah, saya bongkar semua Pak, ini gajinya gaji pokok sekian, tunjangan istri sekian, tunjangan jabatan sekian, sehingga nggak minta yang berlebihan gitu. Nah terakhir berikutnya 4 imbauan Pak Menteri Agama ini. Saya minta nih Pak Kanwil, ini ada beberapa yang diminta Pak Menteri. Yang pertama, sholat jamaah. Ini kan kita punya masjid nih Pak. Jadi saya minta mulai sekarang setiap sholat zuhur, 15 menit sebelum sholat zuhur harus berhenti semua aktivitas Pak. Ya. Yang kedua kedisiplinan pegawai Pak, betul-betul ditegakkan. Kemudian pakaian rapi, sopan, ya harus rapi. Dan yang penting adalah kemudian menjaga ruangan kerja yang selalu bersih dan rapi, enak dilihat Pak, jangan seperti gudang, ya. Nah, yang terakhir ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, ini terutama mengutip. Jadi akhirnya begini Pak, pada akhirnya kita sebagai manusia itu bukan terlihat itu bukan dari tampilan Pak, tapi saya ingin mengutip pernyataan Benazir Bhutto Pak. Jadi kata Benazir, saat paling indah dari sebuah kapal itu adalah saat kapal itu ditambatkan di dermaga, ya.
cantik sekali bermandikan sorotan cahaya. Tapi kapal tidak pernah dibuat hanya untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk mengarungi lautan samudra dan menerjang besarnya ombak. Jadi kalau kita terlihat ganteng dan gagah, bukan karena kegagahan itu, tapi kegagahan kita adalah ketika kita bisa memberikan sumbangsih untuk menjawab gelombang lautan persoalan Ibu Pertiwi. Nah, itulah sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan saya berharap hari ini di akhir tahun 2024, marilah kita jadikan tahun 2024 ini sebagai refleksi perbaikan kita ke belakang, dan tentu kita akan menatap masa depan yang lebih baik, yang tentu menjadikan Kementerian Agama ini kementerian yang diidolakan oleh semua orang, kementerian yang bersih, kementerian yang selalu melayani kebutuhan masyarakat secara prima. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Irjen atas motivasi dan insight bagi kita semua untuk menjadi ASN yang berintegritas dan bersama-sama mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dari KKN, serta mewujudkan layanan bagi masyarakat yang cepat dan mudah. Kemenag Jawa Timur pasti bisa. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti rangkaian pembinaan ASN oleh Bapak Irjen Kemenag RI. Semoga mendapat barokah dan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izin untuk menyampaikan satu pantun terakhir, nggih. Mohon dengan kompak dan semangat menjawab dengan kata cakep. Badan seger minum beras kencur. Tapi ingat jangan diminum sendiri. Kami para ASN Kemenag Jawa Timur siap bersatu mengabdi melayani negeri. Mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya Evi Laili Azkiyah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu, nggih. Bapak Ibu mohon jangan keluar dulu. Bapak-bapak yang di belakang jangan keluar dulu Bapak. Foto bersama dulu. Bapak Ibu mohon untuk tetap berdiri di tempat masing-masing karena kita akan berfoto bersama. Ya, kami mohon untuk tetap di tempat dan berdiri. Untuk pose pertama, kami mohon berdiri di tempat masing-masing. Untuk pose pertama, pose formal. Pose dengan semangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami haturkan atas perhatiannya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Irjen Kementerian Agama RI yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami para ASN Kemenag Jawa Timur.